Kayaknya saya nggak bakal ambil deh. Saya mungkin setelah kuliah saya pengen cari pengalaman yang lain selain mungkin jadi pegawai negeri. Gue Rama, selamat datang di Konten Skepsi. Ya, mungkin daripada lu, banyak yang mau maupun ada yang nggak mau untuk jadi PNS. Tapi kalau berkaca oleh banyaknya CPNS yang mundurkan diri kemarin, ada sebenarnya beberapa alasan yang membuat itu terjadi. Mulai dari ekspektasi gaji yang tidak sesuai, maupun industri yang dipilih, tidak seperti apa yang dibayangkan oleh pelamar. Cuman ya regardless itu semua, masih banyak kok sebenarnya milenial maupun Gen Z yang masih tertarik untuk jadi CPNS maupun ASN. Salah satunya narasumber gue yang akan gue wawancara satu ini. Silakan simak videonya. Halo, nama gue Imron, gue 23 tahun. Gue lulusan Brawijaya. Terus gue saat ini menjadi pegawai swasta di sebuah startup investasi yang bernama Bibit. Kayaknya pada tahu sih harusnya. Harusnya tahu sih. Iya. Deddy Corbuzier. Nah, Deddy Corbuzier Kuncinya. sama Raditya Dika kan ya? Sama Raditya Dika. Nah, jadi kenapa sebenarnya gue pengen nanya nih sama lu? Karena kan lu sebenarnya udah sama gue kan sering ngobrol-ngobrol. Terus gue tuh tahu dari lu dari zaman masih kuliah tuh lu emang udah pengen masuk ke jadi PNS. Nah, sebenarnya kenapa gue pengen ngewawancarain lu? Sebenarnya berangkat dari kalau lu kemarin sempat dengar ada salah satu media yang ngewawancarain Gen Z dan milenial. Banyak dari Gen Z dan milenial tuh yang sedikit banyaknya udah kurang tertarik tuh sama dunia sama jadi PNS. Lo kenapa masih melihat CPNS tuh masih seksi? Apa ya? CPNS seksi tuh sebenarnya emang di kantor gue pun yang basicnya startup banget nih. Bibit startup itu semua pegawainya ketika gue nanya, lu mau ikut CPNS, lu mau ikut CPNS, pasti jawabannya pada enggak. Dibilang enggak mau, ah kerjanya gitu-gitu doang, administratif banget, banyakan gabutnya katanya. Itu sebenarnya hal yang sah-sah aja sih orang nganggap gitu, tapi buat gue pribadi tuh CPNS tuh menurut gue bukan CPNS sih, ASN-nya itu adalah lebih dari itu semua, karena lo itu berkontribusi untuk menuangkan ide lo, konsep yang lo punya di kepala lo, itu lo tuangkan buat jadi ide, dimana ide tersebut bisa jadi pembangunan manusia ke depannya. Nah itu makanya kenapa menurut gue CPNS, gue gak menganggap ASN itu seksi dari segi uangnya ya. Beberapa orang kan pasti menganggap, ah gue ASN aja lah, gajinya gede, sekian puluh juta, sekian belas juta. Gue coba next step lebih dari itu lah, ibaratnya gak mau berpikiran jangka pendek gitu. Karena gue berpikir itu dengan jadi ASN, itu adalah sebuah wadah dimana gue bisa ngasih ide gue, ibaratnya gue pengen kayak gini nih masyarakat, kayaknya masyarakat mending kayak gini deh. Gue terjun ke daerah, gue terjun ke wilayah, gue nanya-nanya ibaratnya yang sebenarnya masyarakat butuhin tuh apa sih. Nah dengan gue wawancara kayak gitu, gue pengen ngasih ide gue biar masyarakat itu ikut berkembang gitu. Sekarang tuh beberapa masyarakat gue bilang Indonesia itu adalah sebuah negara yang ketimpangan itu cukup jauh, ibaratnya orang yang makin kaya makin pinter itu mereka terus berlari, sedangkan yang di bawah tuh mereka tuh berjalan dengan lambat, bahkan cenderung berjalan di tempat. Nah itu makanya menurut gue ASN itu lebih dari cuma sekedar administratif sih. Kalau begitu ya, berarti gue kan tadi dengar lu bisa ke daerah dan apa segala macam. Berarti di ASN-nya sendiri lu lebih milih ASN di bidang kementerian atau Pemda? Gue sejujurnya lebih pengen di Pemda sih, karena gue pengen ningkatin daerah gue sendiri. Menurut gue, Oh iya benar. gue lebih suka berjuang untuk daerah gue sendiri, berarti biar DKI makin ayo lari kencang lagi. Benar-benar sih. Dan gue juga lebih senang di kompetitifnya DKI sih. Gue kan pernah magang di Pemprov DKI, nah itu menurut gue kompetitifnya cukup kuat sih, bukan cuma administratif. Jadi di dalam ASN itu ada kompetitifnya juga. Iya sih. Kalau dari keluarga lu sendiri deh, dari bokap nyokap, itu sebenarnya karena lu sekarang lagi di startup ya. Iya. Gimana? Maksud gue, apakah bokap nyokap lu bilang udah mending di sini aja atau nggak apa-apa kalau mau ini ke PNS bokap nyokap lu? Sebenarnya bokap nyokap gue tuh membebaskan gue ya, tapi mereka sangat merekomendasikan gue jadi ASN sih sebenarnya. Karena ibaratnya gue dengan gue ASN, gue nggak perlu memusingkan lagi kalau misalnya semisal amit-amit ya ada pandemi jilid 2 di 2045 apa di 2035 yang dimana umur gue tuh udah cukup berumur. Jadi ibarat ketika gue di layoff, ketika umur gue 40 dan gue di layoff, itu akan sangat susah gue nyari kerja Iya, lagi. ketimbang masih umur 20-an ya. Nah di ASN itu sangat minim untuk, Iya sih. kecuali lu melakukan kesalahan besar, di ASN itu sangat minim untuk lu di layoff.
Berarti bisa dibilang, gue bisa ngambil kesimpulan nggak kalau misalkan sebenarnya lo kerja di sini untuk batu lompatan? Sebenarnya gue nggak bilang gue kerja di startup ini sebagai batu lompatan sih, karena gue ngerasa gue nggak mau dari dulu itu, dari gue SMA, dari gue kuliah, otak gue tuh sangat terkonsep pemikiran pemerintah banget loh ibaratnya. Pemerintah mikirin apa, gue sangat mengikuti tren-tren pemerintah lah, tren pemikiran pemerintah, tren politik pemerintah. Nah, dengan gue bekerja di startup, gue jadi punya wawasan yang lebih luas lagi, nggak terkotakkan hanya di pemerintah. Jadi gue memikirkan bisnisnya. Karena beda banget loh, ini Beda banget pasti. dua mata sisi koin yang berbeda loh. Nah itu makanya gue dari dulu tuh, dari SMA, dari kuliah, yang gue tahu tuh cuman sekedar konsep G2G, berarti government to government. Jadi kerjasama antar pemerintah atau government to society yang kerjasama ke masyarakat. Tapi gue nggak tahu konsep gimana sih cara pemerintah menyusun G2B, government to business atau business to business. Nah itu makanya dengan gue di startup ini, gue sangat nggak bilang ini batu lompatan sih, tapi gue menyerap ide-ide yang ada di startup. Kayak lo ngelihat dari point of view yang lain aja ya, bedanya kayak gitu. Karena banyak nih pendapat orang bilang kalau sebenarnya PNS tuh, lo di PNS, mungkin salah satunya gue ya, gue bilang karena gue punya background orang tua yang PNS, gue cuman secara serampangan terkadang tuh bilang gue malas di PNS, nggak bisa berkembang, gitu-gitu aja, dan banyak nepotisme. Ini yang udah ini gue saksikan dari sekeliling gue lah, dari lingkungan gue, banyak sekali nepotismenya. Bahkan bisa dibilang ya, di sekeliling gue pun bisa masuk ke lingkup ASN sekarang karena jalur ini. Apa pendapat tentang itu? Emang ini sebenarnya adalah sisa-sisa sejarah sih gue bilang. Iya benar. Nggak bisa dipungkiri lah ibaratnya, ya semua ASN, termasuk malah BUMN, Polri, semua TNI. Nah itu ya ini sisa sejarah lah ibaratnya, sisa sejarah yang sebenarnya harus banget dihapuskan. Tapi gue bilang sih sejak sekarang itu udah sangat bagus banget nih. Ibaratnya lebih sehat ya? Lebih sehat. ASN itu rekrutmennya udah murni merit sekarang. Ibaratnya objektif banget. Lu difilter berapa kali, lu diuji berapa kali. Nah itu menurut gue ASN ini udah mulai next step sih. Konsep pemerintah tuh udah mulai next step. Udah ninggalin sisa-sisa, ibaratnya dulu kan ini mah orang titipan masuk ke dalam, ini mah orang titipan atasan. Sekarang kemungkinan besar sih dari yang gue lihat kemarin pas gue magang ya, itu gak ada orang titipan sih. Emang murni di DKI itu, yang tempat gue magang itu orang-orang pinter, emang orang-orang berkompeten di bidangnya. Dan itu pun emang orang-orang, gue bisa bilang lulusan terbaik di kampusnya masing-masing. Karena emang gue tanya rata-rata cum laude emang. Ya nggak bisa dipungkiri lah IPK, walaupun orang menganggap IPK hanya sekedar angka, tapi IPK juga acuan lu 4 tahun selama lu belajar. Gue tuh ada yang bilang, anggapan tuh bilang gini, lu mah masuk PNS karena cuman cari aman aja lah, udah gitu kerjanya monoton lagi, gitu-gitu aja. Apa pendapat lo soal itu? Sebenarnya gue nggak bisa membantah kalau beberapa sektoral itu monoton ya kerjanya. Soalnya di beberapa temen gue tuh ada yang survei, dia ibaratnya dia masukin banyak kementerian. Jadi dia coba nanya di sini magangnya ngapain, di sini kerjanya ngapain. Nah itu gue nggak bisa bilang kalau semua itu monoton. Bisa dibilang ada sektor yang monoton, ada sektor yang emang dituntut berpikir untuk masyarakat tuh gimana, lu maunya gimana membawa masyarakat, gimana masyarakat yang lebih baik. Nah itu gimana cara lu berkembang di tempat lu aja sih. Berarti lu kalau emang lu lebih suka monoton yang kerja lu gitu-gitu aja, ya lu akan selamanya monoton di situ. Lu walaupun ada di DKI, kalau emang konsep lu DKI ini bisa gue bilang kompetitif ya, ibaratnya lu sangat berkompetisi di dalam badan situ. Tapi kalau emang lu dari awal kerjanya pengen monoton, ya lu akan jadi tetap monoton selamanya sampai lu tua. Jadi tergantung ke divisi apa sih ya lu maksudnya? Pertama tergantung divisi apa, tergantung di kementerian apa. Nah ketiga itu tergantung diri lu sendiri. Kalau emang kerja lu mau monoton, ya monoton sampai lu tua juga tetap monoton. Karena emang lu yang pengen monoton. Sebenarnya apa sih yang lu suka dari pelayanan masyarakat itu? Bukan yang gue suka sih, yang gue harapkan sih. Kalau misalnya yang gue suka, mungkin sekarang bisa gue bilang belum maksimal, karena orang pasti menganggap pelayanan masyarakat lambat, terlalu birokratif, terlalu banyak step. Nah itu sebenarnya pemerintah tuh kalau misalnya mau nyontek ke startup atau ke swasta, yang menurut gue udah bagus banget sekarang. Termasuk di kantor gue pun itu sekarang udah digitalisasi banget. Ibaratnya lu udah nggak perlu kirim surat, udah nggak ada masalah fisik surat. Nah itu kalau emang pemerintah mau nyontek sebenarnya sah-sah aja, karena sebuah konsep itu sebenarnya nggak perlu dihakiin. Sebuah konsep itu bisa lu ambil baiknya dan lu tiru, nggak jadi masalah juga sih. Berarti lu mau nyontek
startup kayak gini nih, startup udah digitalisasi, swasta beberapa udah digitalisasi. Kalau pemerintah mau ngambil konsep itu pun nggak ada salahnya juga sih, karena konsep digitalisasi itu nggak ada yang punya ibaratnya. Itu emang perkembangan aja. Nah itu gimana kita membawa diri untuk kesana aja sih. Karena ada anggapan sih memang kalau misalkan kita ngelihat kinerjanya apa ASN itu lebih ke old school ya. Iya, beberapa sih begitu. Tapi emang kita harus bisa masuk ke banyak tempat lah. Ibaratnya lu nggak bisa menilai satu air, kalau itu air kotor, terus semua nilai air yang berwarna putih itu kotor. Gue seneng loh sebenarnya, jujur ya, gue nginterview ini seneng. Kenapa? Gue masih ngelihat banyak ada anak muda yang berbakat, yang punya aspirasi dan punya pendapat, yang masih pengen peduli ngubah apa ya, ngubah tatanan sosial di lingkup instansi negara lah. Soalnya gue ngerasa mending lu serve citizen. Gue kalau gue pribadi ya, gue lebih suka serve citizen daripada gue harus serve customer yang gue mau kayak gini nih, gue mau kayak gini. Nah, gue lebih suka gue mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ibaratnya biar gue lebih suka dituntut masyarakat dah daripada dituntut sama customer. Gimana? Nah itu menurut gue lebih seru aja sih ngedengerin aspirasi curhatan masyarakat. Soalnya kunci baiknya pemerintah itu ada di kebijakannya. Kalau mungkin kalau orang kaya kan baiknya itu ada di modalnya, ada di uangnya. Mereka nyumbang sekian orang, mereka bangun masjid atau apa. Nah, pemerintah itu baiknya di kebijakan, karena itu nggak cuma berimpact ke satu kampung, nggak cuma berimpact ke satu kota, tapi itu bisa berimpact ke satu negara. Nah itu bisa berimpact ke semua orang dengan bikin kebijakan. Lu ada nggak sih saran sama saran lu pribadi ke entah itu penerimaan ASN sekarang atau kultur secara kultur instansi sekarang, lu ada nggak saran? Sebenarnya saran gue tuh kalau yang dari pikiran gue banget ya, ibaratnya kalau bisa orang-orang lama ngikut ide-ide orang baru lah ibaratnya. Jangan sampai orang baru yang ngikutin ide lama. Dalam artian, dalam tanda kutip itu ibaratnya kalau bisa yang ASN tua ini itu bisa menyerap ide-ide dari ASN baru. Jangan karena mereka tuh ya. fresh ibaratnya. Jangan sampai ASN baru ini yang malah ngikut kultur mereka. Nah kalau bisa ya bergabung lah. Orang ASN lama itu kan pasti punya otak dan ide yang lebih banyak kan. Nah sedangkan orang baru ini kan punya mental, punya kultur, punya konsep yang lebih fresh. Nah itu makanya kalau bisa digabungin lah mereka pasti punya kelebihan masing-masing. ASN yang udah lama, senior sama ASN junior pasti itu kan punya konsep masing-masing kan. Kalau lebih baiknya sih digabungin, jangan sampai salah satu itu terbawa lah ibaratnya. Jangan sampai yang ASN senior itu terbawa sama ASN junior, jangan sampai ASN junior itu terbawa kultur ASN senior yang masih menerapkan sisa-sisa sejarah lama. Kalau misalkan lu mau baca opini dia nih, lu apa? Kalau misalkan ini lu suka nulis kan? Ya, ada di Kompasiana dan WordPress gue. Nanti gue taruh di deskripsi. Mungkin itu aja. Sekian konten skripsi kali ini. Sampai jumpa di konten skripsi selanjutnya. Bye bye.